Cindelaras. Pada zaman dahulu terdapat kerajaan yang dipimpin oleh raja yang bijaksana yang bernama Raden Putra. Ia memiliki seorang permaisuri yang bernama Chandramaya dan seorang selir yang bernama Sri Kandi. Mereka bahagia hidup di kerajaan yang bernama Jenggala. Namun itu berakhir ketika sang selir memiliki rasa iri terhadap permaisuri. Suatu hari sang selir bekerja sama dengan seorang tabib untuk merencanakan hal yang jahat. Malamnya, sang selir pun berpura-pura sakit untuk mencari perhatian raja, dan raja pun langsung memanggil tabib. Tabib pun memeriksa sang selir dan mengatakan jika selir telah diracuni oleh permaisuri. Raja yang mendengar itu menjadi sangat marah. Ia pun pergi mencari permaisuri. Raja memerintahkan Patih untuk mengasingkan permaisuri di hutan. Ternyata Patih tahu rencana jahat sang selir yang tega menuduh permaisuri. Patih tidak tega melihat permaisuri yang akan sendirian di hutan, apalagi dalam keadaan hamil. Beberapa bulan kemudian, sang selir melahirkan seorang bayi dan memberi nama bayi tersebut Cindelaras. Beberapa tahun berlalu, Cindelaras pun tumbuh menjadi seorang anak yang tampan dan cerdas. Ia melihat seekor elang menjatuhkan sebuah telur yang besar. Cindelaras pun langsung membawa telur itu pulang ke rumah. Cindelaras menempatkan telur itu di tempat yang hangat dan berencana akan merawatnya. Beberapa hari kemudian, telur itu menetas dan keluarlah anak ayam yang berukuran cukup besar dari telur tersebut. Sehingga beberapa minggu, anak ayam itu tumbuh menjadi ayam jantan yang gagah. Tiba-tiba di suatu hari, Cinderalas teringat tentang ayahnya. Sang permaisuri pun bercerita tentang semua yang dialaminya. Dari menjadi permaisuri raja, hingga sekarang bisa tinggal di hutan. Cinderalas yang mengetahui bahwa ayahnya adalah seorang raja pun bertekad untuk menemuinya. Raja sangat suka dengan pertandingan sambung ayam. Jadi cara yang dipikir Cinderalas adalah ia akan mengikuti pertandingan ayam itu. Tanpa berlama-lama, Cinderalas pun menantang seorang yang ternyata pemenang dari pertandingan sambung ayam yang baru saja dilihatnya. Pertandingan itu dengan cepat dimenangkan oleh ayam Cinderalas. Berita tentang ketangguhan ayam Cinderalas pun sampai di telinga raja, sehingga raja memerintahkan Patih untuk membawa Cinderalas berserta ayamnya agar bisa bertarung dengan ayam miliknya. Berlangsunglah pertandingan antara ayam raja dengan ayam Cinderalas. Pertarungan berlangsung sangat sengit, namun ayam Cinderalaslah yang berhasil memenangkan pertandingan ini. Raja terkesan dengan hasil dari pertandingan ini dan menanyakan nama dari sang anak yang berhasil mengalahkannya. Sebelum Cinderalas menjawab, ayam Cinderalaslah yang menjawab pertanyaan dari raja dan memberitahu bahwa Cinderalas adalah anak dari raja dari permaisuri. Raja terkejut mendengar ada ayam dapat berbicara, namun ia lebih terkejut mendengar bahwa sang selir telah menuduh permaisuri sehingga ia berani mengasingkan permaisuri di hutan. Dengan perasaan bersalah, ia pergi menemui permaisuri di hutan, ditemui oleh Cinderalas. Raja meminta maaf dan meminta agar permaisuri dapat kembali ke istana. Permaisuri pun memaafkan sang raja dan setuju untuk pergi ke istana. Mereka hidup bahagia. Ditambah lagi, Cinderalas telah mewarisi tahta ayahnya dan sekarang ia menjadi raja yang bijaksana melebihi sang ayah.